Karena di yang baru ini ada yang unggul 3 tahun, ada yang unggul 5 tahun. Yang menyebar banyak, itu bisa 5 tahun. Tapi yang hanya fokus pada beberapa orang, nanti unggulnya berlaku hanya 3 tahun. Berarti harus akrab lagi. Ya, kalau itu nanti kan DE yang yang DE yang oh, oh. Yang kita beritahu aja yang wajarnya berapa kan itu. Ya semakin menyebar semakin baik. Oh, tidak. Ya nanti kan dari nilai kita kelihatan Pak dari nilai. Apakah 25% ke bawah. Nah, itu kan nanti mereka. Iya, iya. Itu ya, itu yang ketiga. Yang magister sudah terpenuhi kan? Yang magister coba Bu, siapa magister dari sini ada nggak? Ya, yang magister apakah ada yang mewakili? Ya minimal tahu berapa orang DP, DPRPS-nya. Ya kalau belum ya PR bagi LP3MI aja. Ya. Jadi intinya DPRPS itu diperoleh dari mana? Dosen pembagi rasio prodi. Itu adalah seluruh dosen yang mengajar di prodi itu. Tercantum di PD Dikti. Sama 3 tahun terakhir. Yang sesuai bidang. Yang dosen agama, dosen Pancasila, itu DPR aja. Dia bukan DPRPS. DPRPS berarti yang mengajar sesuai dengan bidang keilmuan yang relevan. Kalau di IPDN itu ada PD Dikti atau enggak ya? Ada ya? Nah, bisa dicek itu. Iya, PD Dikti. Enggak bisa. Enggak. Jadi dari PD Dikti itu nanti kelihatan dosennya siapa saja di 3 tahun terakhir. Nah, misalnya ada 50 DPR, nah cari DPR yang ngajarnya sesuai bidang. Dicentang, YPS. Nah, itu nanti jadi DPR PS. Oh, DPR PS-nya 20, ya udah itu. Karena apa? Karena asesor akan melihatnya dari situ. Dia akan ngecek ke PDDT. Terus pokoknya mata kuliah yang sesuai dengan bidang, Pak. Sesuai dengan bidang keilmuan. Mungkin kalau matrikulasi, ya monggo lah itu kan. Ya itu kan kalau matrikulasi apa namanya masuk di PDDT juga. Nah, kalau enggak ya enggak usah, ya masuk di PDDT aja pokoknya intinya. Ya, monggo. Hah? Minimal 5. Minimal 5. Itu kalau minimal 5 itu minimal banget. Pokoknya satu prodi itu baru diakui. Ya, itu ada 5. Nah, jadi kan ada berapa? Nah, banyak. Nah, banyak nanti konsekuensinya adalah publikasi separuh nih, harusnya atau separuh nih. 50%. Ah, mana? Oh, itu, sorry, itu 9%. Ya, yang 50 yang sarjana tadi. 75%. Nah, iya. Jadi publikasinya harus 75% dari total DPRPS. Tidak. Jadi anggota boleh. Ini sudah jelas kemarin dari Pak Muluk begitu. Boleh diborong satu orang, boleh penulis kedua, kan? Pokoknya enteng, tidak terlalu berat. Tapi ada temanya yang sesuai bidang. Pripun, bisa nggak dia dihitung?
Itu ya 75%, sorry tadi yang 50% yang sarjana akademik. Nah, magister 75%. Nah, kemudian yang 4 itu persentase dosen tadi, DPR tadi, yang menjadi anggota asosiasi. Saya sudah mendapat laporan dari Bunia, katanya kemarin bondong-bondong dari PDN masuk. Wah, itu. Bunia Karnawati ya, dari Unikom ya, ini waktu di Semarang kemarin dia. Oke lah, itu kan saya syarat unggulnya. Nah, yang terakhir yaitu lab. Nah, ini yang sering terjadi masalah. Jadi banyak prodi-prodi tersandung di lab ini, Pak. Syarat lab ini. Kalau di luar Jawa mungkin ya nomor 3 sama nomor 5. Nah, ini sering jadi masalah. Karena kalau nggak terpenuhi itu, ya sudah tidak unggul. Gitu. Baik, apa saja itu untuk yang lab? Nah, ini ada 5 seperti disimpulkan oleh Pak Eko tadi ya. Yang pertama ada kebijakan formal kelembagaan lab. Nah, ini artinya ada SK Dekan atau SK Rektor tentang posisi lab itu pendiriannya. Termasuk juga struktur organisasinya, tupoksinya. Ya. Itu berarti nomor 1 terpenuhi ya, gampang ya. Sudah ada Pak, Pak Tikno? Hmm. Ya. Ya tarik mundur Pak, tarik mundur. Gini persoalannya kan, persoalannya adalah Bapak Ibu kan nanti kan mau upload orang itu yang trip kapan Bu? Bu Siti, tahun ini itu apa? Bulan apa? Ya TS dong. Kalau misalnya setelah September, setelah Agustus kan TS-nya bisa utuh gitu kan. TS itu udah tahun sekarangnya bisa utuh kan kita akademinya sampai Agustus kan. Nah, berarti setelah Agustus. Nah, kalau seperti itu, berarti kan laporan labnya adalah yang telah dilakukan sampai Agustus itu, 3 tahun terakhir. Nah, apakah lab itu sudah, nah, labnya itu apakah sudah digunakan? Kan itu persoalannya. Karena nanti yang dihitung adalah Agustus ini ke belakang 3 tahun. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting pernah ada ini. 3 tahun terakhir itu artinya kan batas maksimalnya. Mungkin ada yang baru setahun, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kemudian SK-nya ada tapi belum ada pelaksanaan. Gitu. Gimana Pak? Kan nggak ada waktunya. Yang penting ada SK-nya. Jangan sampai ada SK-nya tapi orang kegiatan itu. Jangan sampai ada SK tapi nggak ada kegiatan. Jadi mendingan kegiatan sekarang udah ada dari SK itu. Sehingga laporannya kan lebih mudah. Terus yang kedua standar pengelolaan lab. Nah standar pengelolaan lab berarti standar terkait penggunaan aja. Jadi nggak terlalu jelibet lah. Bagaimana penggunaannya, bagaimana tata cara peminjaman lab, pelaksanaan praktikum standar. Mungkin namanya SOP. Itu SOP-nya itu aja. SOP-nya terkait dengan bagaimana menggunakan atau memberikan lab itu. Jadi terkait dengan SOP lab, bukan SOP yang dikirim ke saya itu. Itu standar yang dikirim itu. Apa saja? Ya, betul. Bener. Ya, betul. Itu ya seperti itu. Iya. Tapi ya kalau nggak sampai 13 juga nggak apa-apa. Yang penting ada SOP-nya tuh yang utama ada. Tuh, ya. Ya. Udah bagus berarti ya. Nah, gitu ya. Berarti kalau terpenuhi 1, 2, 3 itu biasanya gampang. Ya. Yang ketiga tersedia modul. Modul pasti sudah ada tuh, Pak Tekno. Modul sudah ada tuh. Oh, proses juga.
Oke. Nah, biasanya 1, 2, 3 itu bisa dilakukan. Nah, yang 4, 5 ini yang tidak bisa ditipu, kan itu? Ya, hmm, iya. Ya, jadi begini. Yang dimaksud dengan modul itu kan kaitannya adalah bahwa praktikum dilakukan di lab itu berbasis mata kuliah, kan? Bisa saja mungkin labnya satu, tapi mata kuliahnya mungkin bersama dengan prodi yang lain di lab itu, kan? Nah, yang penting adalah berdasarkan mata kuliah. Coba mata kuliah apa, Bu, contohnya? Penyusunan LPPD itu ada praktikumnya ya. Nah, berarti kan nanti modulnya adalah modul tentang itu ya. Jadi modul terkait dengan mata kuliah yang diajarkan. Gampang ya? Nih, terus. Nah, yang agak susah nomor 4, 5. Ini kalau mau sudah dilakukan nggak masalah. Tapi kalau belum, apa itu? Tersedia bukti sahih, bukti otentik bahwa ya dokumen, ya foto kegiatan, kan itu. Ada kan? Kalau ada aman gitu. Kalau belum ya sekarang mulai didokumentasikan. Misalnya laporan kegiatan, nah, tugasnya mungkin, kan? Atau mungkin foto kegiatannya aja, lihat gimana, apa yang dilakukan, atau penilaiannya. Silahkan. Nah, ini bukti otentik itu nggak bisa direkayasa ya. Rekayasa mungkin ya foto-foto. Nah, kalau ada mungkin bisa dibuat ini. Ya, nomor 4 ini ya. Dan yang terakhir bukti fisiknya. Ada Pak, labnya. Ruang gitu ya. Dengan fasilitas yang sekarang gini, yang difokuskan adalah yang mau yang akreditasi itu aja. Kan ada 2 prodi itu ya. 2 prodi yang mau akreditasi, silahkan difokuskan. Nanti kan laporannya dari situ dia. Yang masih nunggu waktu mungkin nggak apa-apa kan. Nah, itu ada yang mau bertanya? Saya kira itu. Ya, mau nggak mau nggak Pak? tidak tidak apa ya, tidak sehari-hari ada di ruangan di lab tersebut. Ya, kategorinya bagaimana? jadi begini. Tapi ada labnya enggak? Ada. Yang mengelola di sini. Ada. Keberadaan labnya ada. Ada. Nah, itu nanti berarti dia bisa menggunakan itu bahwa dia kegiatannya di sana. Tapi kan yang mengelola itu yang ada di sini tuh. Ya. Yang berhubungan dengan pihak sana, ya. bukti. Iya. Tapi ya labnya tetap lab di sini, bukan nggak ada labnya, kemudian langsung keluar ini enggak juga. Lab praktis di luar. Bukan kita yang ke sana ya. Kalau praktisi lain lagi, Pak. Kalau praktisi lain lagi. Oh, alatnya dari sana. Boleh, boleh, boleh. Dia bawa dari sana ke sini. Ada buktinya fotonya? Nah, udah bisa. Ada MOU-nya dengan mereka. Nah, gitu aja. Gitu. Ya, bisa Pak itu. Bisa. Tapi tetap yang pengeluarannya di sini, bukan kemudian ya ada. Ya, bisa. Bisa, Bu. Ya, itu bukti otentik namanya. Kan? Ya sudah. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan diberikan. Izin menyampaikan, kebetulan saya dari laboratorium pemerintahan. Ini sangat menarik karena memang kita langsung fokus ke laboratorium pemerintahan, laboratorium program studi. Dalam konteks ini izin menyampaikan Pak, saya jelaskan sedikit histori tentang masalah keberadaan laboratorium prodi dan laboratorium pemerintahan. Diskusi terakhir dari pimpinan kami, Bapak Rektor, sudah mengamanahkan bahwa laboratorium prodi dan laboratorium pemerintahan level institut itu
diterpadukan dalam artian bahwa Diterpadukan, itu iya. sudah digabung. Mm-mm. Sehingga kita sebagai